Hai, saya Rizky Nafeda Silayan dengan NIM 217165040 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan membacakan ringkasan pengantar ilmu hukum. Bab 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Yang A. Pengertian pengantar ilmu hukum dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum terdiri dari gabungan kata pengantar dan ilmu hukum. Pengantar sendiri diartikan sebagai memperkenalkan pada objeknya, dan objeknya sendiri yaitu ilmu hukum. Jadi, pengantar ilmu hukum adalah basis atau dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari cabang-cabang ilmu hukum. Yang kedua, pengertian dari segi ilmu hukum. Ilmu hukum sendiri merupakan pengetahuan yang objeknya adalah hukum yang mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan segala manifestasinya. Dan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, cross. Memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang kedua, ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence, yang berasal dari kata jus atau juris yang artinya hukum atau hak. Yang ketiga, ada curzon. Berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Bagian C, cabang-cabang ilmu hukum. Yang pertama, menurut J. van Apeldoorn, ilmu hukum terdiri dari 3. Yang pertama, sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Yang kedua, ada menurut W.L.G. Lemaire, ilmu hukum terdiri dari 4. Yang pertama, ilmu hukum positif. Yang kedua, sosiologi hukum. Yang ketiga, perbandingan hukum. Yang keempat, sejarah hukum. Selanjutnya ada menurut J.B.H. Bellefoy, ilmu hukum terdiri dari 5. Yang pertama, dogmatik hukum. Yang kedua, sejarah hukum. Yang ketiga, ajaran hukum umum. Yang keempat, perbandingan hukum. Dan yang kelima, politik hukum. Bagian D, pendapat para pakar hukum. Yang pertama dari Dr. Sojono Dirjoswisworo, SH, menyatakan bahwa pengantar ilmu hukum itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan encyclopedia hukum, yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger on der Wet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Inleiding tot de Rechtswetenschap adalah pengganti dari istilah Encyclopedia der Rechtswetenschap, yaitu istilah yang semula digunakan di negeri Belanda. Di Indonesia, istilah ini dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Bab kedua, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian hukum. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk dari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang keempat, merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Yang kelima, mengkualifikasi mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Bagian kedua, hukum sebagai objek ilmu hukum. Bagian A, arti hukum dari segi. Yang pertama, hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas dan diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Yang B ada res. Res berasal dari rectrun, bahasa Latinnya yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Dari kata res juga timbul istilah gerechtigheid yang merupakan bahasa Belanda atau gerechtigkeit yang merupakan bahasa Jerman yang berarti keadilan. Jadi, res dapat diartikan hukum yang mempunyai 2 unsur penting, yaitu kewibawaan dan keadilan. Yang ketiga ada ius. Kata ius berarti hukum yang berasal dari bahasa Latin lubere yang artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung pokok pada kewibawaan. Yang keempat ada lex. Kata lex atau lesere, bahasa Latinnya, yang mempunyai arti mengumpulkan, ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Bagian B, definisi hukum oleh berbagai pakar. Yang pertama dari Profesor Dr. P. Borst. Menurut Borst, hukum ialah suatu peraturan yang pelaksanaannya
yang dapat dilakukan secara paksa bagi seluruh kelakuan atau perbuatan manusia yang bertujuan untuk mendapat tata atau keadilan. Yang B, dari Profesor Dr. Van Kan. Dalam bukunya yang terkenal Inleiding tot de Rechtswetenschap, dan Kan yang berasal dari bahasa Belanda mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan peraturan hidup yang bersifat maksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Yang C, peran dan fungsi hukum. Yang pertama, masing-masing anggota masyarakat mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan tersebut berbeda-beda sehingga tidak jarang saling berlawanan. Untuk mengurangi timbulnya kericuhan, maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing. Disinilah hukum mempunyai peran yang penting agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Yang kedua, keadaan kehidupan masyarakat pada masa kini. Sadar atau tidak, manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Fungsi hukum dibagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai pengantar tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Yang ketiga, sebagai sarana penggerak pembangunan. Yang keempat, sebagai fungsi kritis. Bagian D, tujuan hukum. Pendapat dari berbagai ahli. Yang pertama dari Dr. Wirjono Projodikoro, SH, dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua ada dari Profesor Subekti SH. Dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, Profesor ini mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Yang ketiga ada Profesor Mr. Dr. L.J. Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara adil dan damai. Bagian kelima ada sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah sesuatu yang menciptakan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga jika aturan-aturan itu melanggar, akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarannya. Bagian keempat, macam sumber hukum. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, sumber hukum dalam arti filosofis, yaitu kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesulitan atau kepercayaan. Yang kedua, sumber hukum dari arti formil, yaitu sumber dilihat dari cara terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk. Yang ketiga, sumber hukum dari arti historis, yaitu tempat di mana kita dapat menemukan hukum dalam sejarah dari segi historis. Yang terakhir ada sumber hukum dalam arti sosiologis, yaitu faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif seperti misalnya agama dan pandangan agama. Bagian F, penggolongan dan klasifikasi hukum. Yang pertama ada penggolongan hukum, meliputi ada 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Yang pertama hukum tertulis, yaitu meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian antar negara, dan sebagian kecil hukum adat. Selanjutnya ada hukum tak tertulis, meliputi hukum kebiasaan sebagian besar hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Selanjutnya penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan didasarkan pada yang pertama, berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 5. Yang pertama hukum undang-undang, hukum yang ada dalam perundang-undangan. Yang kedua, hukum traktat, yaitu hukum yang diterapkan oleh negara-negara untuk mengadakan suatu perjanjian. Yang ketiga ada hukum adat, yaitu peraturan dalam kebiasaan adat istiadat. Yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena hakim. Yang terakhir, hukum ilmu, yaitu hukum yang dibuat oleh para ahli yang berkuasa dalam pergaulan hukum. Kedua ada berdasarkan kepentingan yang diatur, dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan hukum publik. Yang pertama hukum privat, hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain. Selanjutnya ada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara atau perlengkapannya. Yang ketiga berdasarkan hubungan antar hukum, dibagi menjadi 5. Yang pertama hukum antar waktu, hukum antar tempat, hukum antar golongan, yaitu himpunan peraturan yang menentukan hukum mana yang berlaku yang menyangkut 2 atau lebih tata hukum. Yang keempat hukum antar agama, hukum yang mengatur perkawinan antara orang yang berlainan agama. Yang terakhir hukum privat internasional. Yang keempat berdasarkan ukuran pertalian hubungan hukum. Yang pertama ada ius constitutum,
Yang kedua berdasarkan, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah. Yang ketiga ada ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Yang keempat hukum objektif, yaitu hukum yang ada di dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Yang terakhir, hukum subjektif, yaitu hukum yang berlaku terhadap seorang tertentu. Yang kelima, berdasarkan kerja dan saksi. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, hukum kaidah. Yang kedua, hukum sanksi. Yang ketiga, hukum memaksa atau hukum yang wajib ditaati dalam keadaan apapun, tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Yang keempat, ada hukum tambahan, yaitu hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada berdasarkan kekuasaannya, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah tertentu. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang berlaku di wilayah berbagai negara. Yang ketiga ada hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Yang ketujuh ada berdasarkan sifatnya. Yang pertama, hukum faksa, yaitu hukum yang dalam keadaan konkret harus ditaati, yang dalam keadaan apapun tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hukum ini mempunyai kekuasaan mutlak atau absolut. Selanjutnya hukum tambahan, yaitu hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Bagian ketiga, ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. Bagian A, kaidah sosial atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, kaidah yang berasal langsung dari Tuhan sesuai kepercayaan masing-masing, yang berisi pembelajaran, batasan atau larangan, perintah dan tujuan, yaitu kaidah agama. Yang kedua, kaidah yang berisi ketetapan hidup yang muncul dari lingkungan dan pergaulan sehari-hari, yaitu kaidah kesopanan. Yang ketiga, kaidah tertua dan terasli, dan dikarenakan manusia adalah manusia bermoral, maka kaidah sosial sudah tertanam dalam diri setiap manusia, yaitu kaidah kesosialaan. Selanjutnya yang keempat, memiliki tujuan untuk menjaga kepentingan setiap manusia dengan karakteristik yang cenderung memaksa, yaitu kaidah hukum. Bagian B, penggolongan kaidah. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, kaidah kesosialaan dan agama yang digolongkan dalam tata kaidah dengan aspek pribadi. Yang kedua, kaidah hukum dan kesopanan yang digolongkan dalam tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi. Bagian C, hubungan antar kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, hubungan positif, yaitu hubungan yang saling memperkuat, kaidah hukum dengan kaidah agama dengan kaidah kesusilaan, kaidah hukum dan kaidah kesopanan. Yang kedua, hubungan negatif, yakni hubungan yang saling melemahkan, yaitu kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya yang saling bertentangan. Bagian yang keempat, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Yang pertama, subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban, yaitu manusia sebagai subjek hukum. Manusia memiliki hak dan kewajiban dan dilindungi oleh hukum. Contohnya, larangan terkait perampasan yang mengakibatkan kematian perdata, misalnya perbudakan dan sebagainya. Lalu pengecualian, yaitu pengecualian anak dalam kandung, cakap hukum, dan binatang sebagai objek hukum. Selanjutnya ada objek hukum, yaitu benda sebagai objek hukum. Biasanya objek hukum adalah benda. Pengetahuan tentang benda terdapat secara luas pada buku kedua KUHP tentang hukum kebendaan. Lalu manusia sebagai objek hukum. Manusia dapat menjadi objek hukum sepanjang hak dan kewajibannya tidak dilenyapkan atau dicabut. Yang ketiga, peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian hukum atau kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum, yaitu macam-macam peristiwa hukum. Yang pertama, menurut hukum dan melanggar hukum, contohnya kelahiran, kematian, jual beli, sewa menyewa, pembunuhan, dan lain-lain. Yang kedua, hukum tunggal dan hukum majemuk. Contohnya hukum tunggal adalah hibah atau pemberian, sedangkan majemuk adalah dalam perjanjian jual beli akan menjadi tawar-menawar, penyerahan barang, dan penerimaan barang. Selanjutnya, hukum sepintas dan terus-menerus. Contoh hukum sepintas adalah pembatalan perjanjian, sedangkan terus-menerus adalah perjanjian sewa-menyewa yang berjalan bertahun-tahun. Yang keempat, hubungan hukum. Hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, yaitu unsur-unsur hubungan hukum. Adanya orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban,
Lalu adanya hubungan antara pemilik hak dengan pengemban kewajiban. Terus syarat-syarat hubungan hukum. Yang pertama, timbulnya peristiwa hukum. Yang kedua, adanya dasar hukum. Yang kelima, hak. Hak adalah hukum subjek yang juga merupakan segi aktif daripada hukum. Teori-teori tentang hukum. Yang pertama, hak sebagai kepentingan yang terlindungi. Yang kedua, hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan. Dan yang terakhir, teori gabungan. Yang keenam, perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Yang pertama, perbuatan hukum. Setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Selanjutnya, bukan perbuatan hukum. Suatu batasan untuk adanya atau terjadi perbuatan hukum. Selanjutnya, akibat hukum, yaitu akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan hukum. Bagian keempat, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Yang pertama, antropologi hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Menurut David Hunter, antropologi sebuah ilmu yang lahir dari rasa ingin tahu yang tak terbatas dari umat manusia. Studi antropologi hukum dapat dikatakan belum lama dan baru timbul pada abad yang ke-19. Sewaktu ada usaha-usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain dengan jalan membandingkan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. Dalam antropologi, hukum tidak dapat membatasi diri pada isi peraturan hukum dan bentuk-bentuk sanksinya. Tapi yang perlu diketahui dengan jelas adalah proses pembentukan hukumnya. Kebudayaan hukum yang dimaksud adalah kekuasaan yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang telah ada di dalam suatu masyarakat itu sendiri. Yang kedua, sosiologi hukum. Menurut Swerjono Swekanto, suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sosial hukum diantaranya mempelajari pengorganisasian sosiologi dari hukum. Objek sasaran ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, dan advokat. Yang ketiga ada psikologi hukum, yaitu suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu hukum, pengetahuan tentang perilaku manusia. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Pendekatan psikologi terhadap hukum juga bermaksud untuk mengkaji perilaku-perilaku masyarakat sebagai subjek hukum dalam melihat fenomena hukum yang ada. Lalu selanjutnya sejarah hukum. Satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Studi mengenai sejarah hukum akan menghasilkan keuntungan sama seperti mempelajari sejarah umum. Salah satu keuntungannya adalah bahwa pengetahuan mengenai suatu sistem atau lembaga atau pengaturan hukum tertentu menjadi lebih mendalam dan diperkaya. Yang kelima, perbandingan hukum, yaitu perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Sebagai metode penelitian perbandingan, hukum dapat dipergunakan di semua bidang hukum seperti hukum privat, hukum publik, hukum tata negara, bahkan dapat digunakan di bidang ekonomi, eksata, dan teknik. Selanjutnya, perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan melangkah lebih lanjut. Di samping meneliti adanya persamaan dan perbedaan, perbandingan hukum menyelidiki sebab-sebab dan latar belakang dari persamaan. Yang keenam, tujuan perbandingan hukum. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing. Yang kedua, usaha mendalami pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum. Yang ketujuh, fungsi daripada perbandingan hukum. Yang pertama, fungsi teoritis daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam era pembangunan hukum yang akan datang. Era pembangunan ini meliputi pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum dan pembinaan hukum. Yang kedua, fungsi praktis daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum juga sangat bermanfaat di dalam praktik umum, khususnya bagi applied research dan pembentukan hukum baru. Selanjutnya,
Fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum, yaitu di bidang pembinaan hukum, peranan perbandingan hukum tidak boleh diabaikan. Perbandingan hukum yang diterapkan bersama dengan pengembangan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum, apalagi apabila juga dilatar belakangi oleh pengetahuan di bidang ekonomi dan psikologi. 8. Manfaat daripada perbandingan hukum. Yang pertama, bermanfaat sebagai unifikasi hukum, yaitu unifikasi hukum berarti berlakunya satu macam hukum untuk berbagai golongan masyarakat, dan unifikasi ini dapat bersifat nasional dan internasional. Yang B, bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa, yaitu hubungan serta pergaulan diikat serta diwujudkan dalam suatu perjanjian internasional. Karena tidak ingin ada keretakan, maka perjanjian tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Dengan mengetahui keadaan hukum, kita menemukan perspektif yang menyangkut perkembangan hukum kita, yang mana adalah penting dalam usaha pembaruan hukum. Selanjutnya, bermanfaat bagi pelaksanaan hukum perdata internasional. Perselisihan yang bersifat hukum perdata internasional adalah suatu perselisihan yang timbul antar warga negara dari suatu negara dengan warga negara dengan yang lain dalam bidang hukum perdata. Sekian dari ringkasan saya. Terima kasih.